Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat serta karunia-Nya lah kita pada hari ini dapat bersama-sama menghadiri kegiatan TP PKK Desa Nangasayan. Yang terhormat Ibu Kepala TP PKK Desa Nangasayan serta para orang tua dan anak-anak yang saya sayangi. Hari ini kita di sini untuk melakukan penyuluhan, yaitu tema penyuluhannya adalah keluarga sehat tanpa narkoba. Sebelum kita memulai acara ini, sebelum saya memulai penyuluhan ini, ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Kira-kira menurut Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, apakah ada hal sederhana yang bisa membuat kalian bahagia di dalam keluarga? Semua anggota keluarga sehat. Baik, kata Ibu Sri Lindawati, beliau sangat bahagia jika seluruh keluarga di rumahnya sehat. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan apa hal sederhana yang membuat kalian bahagia di rumah? Makan malam bersama. Makan malam bersama, kata Angel. Ada lagi kira-kira? Ada lagi enggak? Oke, jadi benar sekali hal-hal sederhana seperti itu memang membuat kita sering sekali merasa bahagia. Nah, keluarga yang sehat bukan hanya bebas dari penyakit fisik, tapi juga bebas dari ancaman narkoba. Hari ini kita akan belajar bagaimana membangun keluarga yang sehat tanpa narkoba. Sebelum kita memulainya, saya ingin kita menyamai persepsi terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak narkoba itu apa? Atau ada yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, masih belum terlalu itu ya. Jadi jadi saya jelaskan, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang termasuk sebagai narkoba di sini adalah zat-zat seperti heroin. Mungkin kamu pernah dengar kata heroin? Ada lagi mungkin ganja. Kalau ini sih pasti sering dengar, sering juga muncul di TV. Ada yang ganja sintetis, ada yang ganja alami, atau ganja pohon ganja yang ditanam. Bahkan kemarin saya melihat ada turis menanam pohon ganja dalam rumah. Nah, itu termasuk ke dalam golongan narkotika. Kemudian selanjutnya ada golongan psikotropika. Psikotropika ini termasuk di dalamnya, mungkin kalian pernah dengar kata sabu-sabu? Sabu-sabu itu masuk ke dalam golongan narkoba, yaitu psikotropika. Selain sabu-sabu ada lagi yang namanya ekstasi. Biasanya dia berbentuk pil, berwarna-warni, ada putih, ada kuning. Terus ada lagi kalau di luar negeri sana ada lagi jenis psikotropika namanya adalah LSD. Terus yang terakhir, ini yang sering sekali sebenarnya tidak kita sadari bahwa benda ini masuk ke dalam jenis narkoba, yaitu zat adiktif lainnya. Yang pertama, alkohol. Pernah dengar kata alkohol? Oke. Alkohol yang saya masukkan di sini bukan alkohol untuk antiseptik pembersih luka ya. Alkohol di sini maksudnya adalah minuman keras. Contoh, ada yang bisa ngasih contoh minuman keras? Ada nggak? Pernah dengar kata arma? Pernah. Apa itu arma? Arak maram. Arak maram itu adalah salah satu jenis minuman beralkohol. Berarti dia masuk ke dalam jenis narkoba. Karena narkoba tadi adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, arma tadi masuk ke zat adiktif lainnya, itu alkohol. Selain arma ada lagi nggak? Anggur merah. Anggur merah. Ada lagi selain anggur merah? Apa? Bintang. Bintang itu bir. Bir itu juga mengandung alkohol. Anggur merah, arak maram itu mengandung alkohol. Kalau yang daerah kita selain arak maram ada apa lagi biasanya? Arak putih. Terus ada lagi namanya tua. Betul nggak? Nah, kelima hal tadi itu semuanya mengandung alkohol. Bisa dikonsumsi, tapi tentu itu tidak baik untuk tubuh. Selain narkoba, zat adiktif lainnya, selain alkohol, zat adiktif lainnya yang termasuk ke dalam narkoba adalah rokok. Kenapa rokok masuk ke zat adiktif lainnya? Karena di dalam rokok terkandung suatu zat bernama nikotin, di mana zat nikotin ini menyebabkan rasa kecanduan. Mungkin di sini ada yang merokok, kecanduan nggak? Lihat, oke. Bapak mamanya mungkin ada yang merokok,
Kecanduan kan? Kadang rasanya nggak bisa hidup sehari pun tanpa rokok. Itu karena suatu zat ini, yaitu zat nikotin yang bikin orang merasa ketagihan. Nah, kalian mungkin baru sadar bahwa ternyata rokok itu juga masuk ke dalam narkoba, yaitu masuk ke jenis zat adiktif lainnya. Selain narkoba, yang sering juga ditemui di sekitaran daerah kita yaitu adalah lem. Tahu lem? Ada beberapa anak-anak yang suka menghirup udara dari lem sampai lemnya itu berubah warna. Nah, itu juga termasuk ke dalam jenis narkoba, yaitu zat adiktif lainnya. Oke. Selain lem, ada lagi namanya thinner. Nah, thinner ini biasanya zat larutan untuk mencampur cat. Memang aromanya itu kuat kayak lem. Nah, kadang orang-orang saya juga nggak tahu dari mana mereka kok tahu thinner dan lem ini bisa digunakan untuk dijadikan narkoba, tapi memang thinner dan lem itu salah satu jenis narkoba, itu zat adiktif lainnya ya. Kemudian setelah itu tadi kan sudah dijelaskan ada jenis-jenis narkobanya. Sekarang kita akan masuk ke dampak dari narkoba. Yang pertama, bagi tubuh. Tadi kan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu kayak alkohol. Dia diminum nggak? Dia kan diminum, mengandung alkohol. Kalian tahu sendiri kalau alkohol itu yang untuk luka, untuk antiseptik untuk membersihkan luka kan. Bayangin kalau benda itu diminum. Apa yang terjadi? Kumannya mati sama manusianya juga ikutan mati ya. Nah, di sini jelas akan menyebabkan kerusakan bagi tubuh. Itu hanya untuk alkohol, belum lagi untuk yang narkoba. Kayak heroin dan ganja. Fungsinya itu adalah menekan syaraf pusat biasanya, sehingga kalau udah berhubungan sama syaraf berarti yang diganggunya nanti adalah bagian otak. Organ otak akan terganggu kalau kamu menggunakan narkoba. Selain organ otak, nanti akan rusak karena penggunaan narkoba adalah organ jantung. Kenapa? Karena kerja dari narkoba ini adalah mempercepat detak jantung, sehingga rasanya tuh bahagia, rasanya tuh kayak terbang. Makanya ketika kalian lihat, mungkin pernah lihat orang mabuk, itu pasti kuat berkeringat kan? Berkeringat kuat enggak? Bukan karena apa, itu karena kerja jantungnya itu dipercepat, detaknya dipercepat sehingga mengeluarkan keringan, sehingga mengeluarkan keringan. Makanya orang kalau udah mabuk itu biasanya berkeringat kuat. Jantung ya, jadi kaitannya ke jantung. Nanti orang-orang yang mengkonsumsi narkoba lama-kelamaan pasti akan mengalami penyakit atau kelainan pada jantung. Yang ketiga, ada yang tahu nggak organ apa di tubuh ini yang menyaring penyakit dan racun? Hati. Kemarin Kirana juga udah mendengar sekilas. Yang akan diserang ketika kamu menggunakan narkoba adalah organ hati. Hati fungsinya adalah untuk menyaring racun di tubuh. Kalau racunnya sedikit, tentu organ hati bisa menyaringnya. Tapi kalau udah terlalu banyak, apa yang terjadi? Racunnya numpuk di tubuh. Lama-kelamaan apa yang terjadi dengan hati-hatinya rusak. Nanti mungkin akan terjadi sirosis hati. Bisa jadi nanti bahkan paling parahnya bisa menyebabkan kanker hati. Itu bagi tubuh. Sekarang bagi mental, yang pertama, orang yang menggunakan narkotika itu rentan terkena penyakit yang namanya stres. Tahu stres? Terus dia juga rentan terkena depresi. Stres, depresi, bahkan kalau sudah pada tingkat lebih lanjut, dia bisa mengalami gangguan jiwa. Tahu gangguan jiwa? ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi bahwa cara kerja narkoba adalah mengganggu sistem saraf pusat otak. Makanya dia cara berpikirnya sudah tidak seperti manusia pada normalnya ya. Kemudian bagi keluarga, dampak negatifnya adalah pertama, bisa menimbulkan konflik. Bapak ibu yang di belakang, kalau semoga tidak pernah terjadi, kalau sampai tahu anaknya menggunakan narkoba, marah nggak? Marah, pasti marah dan kecewa. Nah, itu nanti bisa menimbulkan konflik. Kemudian selain menimbulkan konflik, bisa jadi akan terjadi yang namanya kekerasan. Entah kekerasan karena dia sudah tidak sadar akan dirinya sendiri, bisa jadi dia membuat kekerasan karena membutuhkan uang.
Karena yang namanya narkoba pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kemudian yang paling parahnya adalah kehancuran keluarga. Gara-gara anak pakai narkoba, bapak mamanya bertengkar. Gara-gara bapak pakai narkoba, bapak mamanya bercerai. Lalu yang menjadi korban adalah keluarga sendiri. Jadi bisa menghancurkan hubungan keluarga. Yang keempat, dampak narkoba yaitu bagi masa depan. Pertama, menghambat pendidikan. Orang yang menggunakan narkoba biasanya itu akan mengalami kesulitan belajar. Akan merasa lemes, merasa malas, maunya bahagia aja cuma termenung sambil ketawa, kan? Menikmati enaknya ngeplay, padahal itu hanya sesaat. Terus selain menghambat pendidikan, nanti pekerjaannya juga akan terhambat. Bisa kalian lihat sekarang semua pekerjaan pasti diminta adalah tes narkoba, tes kesehatan jiwa, tes kesehatan fisik. Kalau kamu menggunakan narkoba, mungkin kalau lewat darah, ibu lupa berapa lama itu zat narkobanya akan ada dalam darah, tapi kalau lewat rambut biasanya lama. Kadang bisa di tracking, bahkan setelah sekian tahun kamu menggunakan narkoba, jika dites lewat rambut itu masih terbaca. Bayangin kamu memiliki kemampuan, kamu memiliki modal untuk pekerjaan tersebut, tapi kamu justru tidak lulus ketika dites narkoba. Kan rasanya sangat-sangat sayang sekali ya. Kayak mau tes polisi atau mau jadi pegawai negeri, itu kan perlu tes seperti itu. Jadi hindari narkoba tersebut. Terus kemudian jelas sekali pengguna narkoba akan menghambat cita-cita, karena hampir semua lini pendidikan biasanya mau kuliah jenis apapun pasti yang diminta adalah tes narkoba. Jadi hindari narkoba demi cita-cita, demi pendidikan, dan demi mendapatkan pekerjaan yang layak. Dimulai dari sejak dini. Jangan mentang-mentang masih kecil pakai narkoba, nanti dah tua apa-apa, enggak bisa, nanti tetap akan terbaca. Jangan-jangan malah coba-coba sekarang lalu justru jadi keterusan. Seperti itu ya, makanya harus dihindari. Itu tadi baru dampaknya. Kemudian alasan kenapa remaja bisa rentan menggunakan narkoba. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Ibu yakin kalian masih sering bertanya-tanya tentang seperti apa dunia bekerja, seperti apa mengapa air tidak pernah habis di bumi ini. Nah, rasa ingin tahu yang tinggi tersebut terkadang mengundang rasa ingin mencoba. Contoh, kok orang kalau udah pakai narkoba kayak senyum-senyum, kayak bahagia, coba. Nah, hal itu jangan dilakukan. Kenapa? Kalian sudah tahu dampaknya tadi? Rasa ingin tahu kalian cukup dipendam hanya untuk mencari lewat literatur-literatur saja, bukan dicobain. Ya. Bukan nyobain dikit, tapi dicari literaturnya. Sebelum kalian mencoba sesuatu, pastikan cari dampak negatifnya terlebih dahulu, baik untuk tubuh dan dirimu sendiri ya. Kemudian yang kedua, tekanan dari teman sebaya. Ada yang bilang, ayolah coba, ndok gaul kalau ndok makai benda ini. Jangan mau didoktrin seperti itu ya. Meskipun teman gak usah mau ikut-ikutan. Yang ketiga, kurangnya perhatian dari keluarga. Terkadang kita sebagai orang tua yang penting ada duit jajan, ada lihat anak di rumah, ada HP, ada kuota, nggak peduli lagi anaknya mau gimana, apa yang dilakukan di luar dan bagaimana pergaulannya, kita tidak peduli. Nah, seharusnya kita sebagai orang tua adalah yang paling memperhatikan anak. Jangan sampai nanti kita tahunya belakangan. Jadi perhatian dari keluarga itu sangat-sangat diperlukan untuk anak remaja seperti kalian, agar tidak terjerumus ke jurang yang salah. Kemudian yang keempat, gaya hidup modern yang salah arah. Kita sendiri tahu sekarang teknologi berkembang begitu cepat, dunia maya sudah sangat-sangat tidak terbatas, sehingga terkadang batasan antara yang baik dan tidak baik itu sangat-sangat tipis. Jangan karena ikut-ikutan, kerennya tuh pakai lem, jangan ikutin ya. Tolong cari dampak negatifnya dulu sebelum ikutan tren. Oke, sekarang kita masuk ke peran keluarga dalam pencegahan penggunaan narkoba. Yang pertama adalah komunikasi hangat dan terbuka antara orang tua dan anak. Nah, biasanya kalau kita kan belum apa-apa, anak baru pulang, dari mana kau kata? Nanyanya tuh dalam keadaan marah-marah dan kasar. Nah, terkadang anak-anak yang seperti ini jadinya males cerita. Ada apa-apa tuh jadi ujung kah nak bani mudah keluar. Nah,
Hal ini sebenarnya tidak baik. Ada bagusnya sebagai orang tua kita menggunakan bahasa yang ramah dan penuh kasih sayang kepada anak-anak supaya anak lebih terbuka tentang masalahnya, tentang apa yang terjadi di hidupnya sehingga dia tidak mencari pelarian ke hal-hal negatif seperti penggunaan narkoba ya. Kemudian yang kedua, peran keluarga dalam pencegahan narkoba adalah menjadi teladan positif. Jadi agak sulit kalau orang tuanya menggunakan narkoba lalu bilang anaknya jangan pakai narkoba, tidak bisa. Jadi harus ada teladan yang positif. Orang tuanya yang memberikan teladan di rumah. Kemudian yang ketiga, mengisi waktu bersama keluarga dan pantau pergaulan tidak anak dengan kasih sayang. Lalu yang kelima adalah berani berkata tidak terhadap narkoba. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bu. Iya. Apa yang harus dilakukan jika matematika sudah dipengaruhi oleh narkoba? Oke, jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan kalau anak sudah terpapar zat narkoba. Yang pertama adalah segera cari bantuan orang profesional seperti BNN, Puskesmas, atau kalau di sekolah itu lebih bisa lewat guru. Nah, nanti guru dan orang-orang yang profesional tadi akan membantu anak tersebut mendapatkan pelayanan yang tepat. Jangan malu kalau anak udah kena itu, jangan malu, jangan dibiarkan, karena semakin cepat penanganan akan semakin besar kemungkinan dia untuk pulih. Kalau nggak salah untuk di daerah Kabupaten Melawi ini beberapa tahun yang lalu ada tempat rehabilitasi. Jadi kalau memang sudah mengetahui anak terpapar zat narkoba, sebaiknya segera konsultasikan dengan profesional. Ada lagi yang dari anak-anak mungkin bisa, ya silakan Pilah. Bagaimana kalau saya dibilang takut atau nggak gaul dengan orang? Oke, gimana kalau saya itu dibilang nggak gaul atau penakut cuma gara-gara nggak pakai narkoba? Oke, jangan takut untuk bilang tidak, nggak usah takut dibilang nggak gaul. Karena apa? Karena orang yang menolak narkoba justru adalah orang yang keren. Karena dia memilih untuk hidup sehat dibandingkan hidup dengan angan-angan. Gimana saya bilang hidup dengan angan-angan? Karena narkoba itu sifatnya kesenangannya hanya sementara, hanya angan-angan saja. Sedangkan kehidupan asli di dunia nyatanya itu tidak seperti itu. Justru ketika kamu berani mengatakan tidak untuk ikut menggunakan narkoba, kamu adalah orang yang hebat dan keren. Justru kamulah manusia gaul yang sesungguhnya. Oke, gimana Pilah? Jadi nggak usah takut ya kalau semuanya, kalau ada yang ngajak untuk menggunakan narkoba, menggunakan lem, merokok, menggunakan sabu-sabu, meskipun itu hanya untuk coba-coba, jangan mau. Karena itu bukan keren, justru itu sangat-sangat tidak keren ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Ada lagi? Oke, itu saja ya. Jadi pesan utama yang ingin saya sampaikan adalah narkoba itu merusak masa depan. Jadi harapan saya di desa ini tidak ada anak yang menggunakan narkoba, baik itu anak-anak seusia remaja seperti kalian, usia dewasa dan produktif, bahkan yang sudah kakek nenek sekalipun. Karena yang namanya narkoba ini tidak ada batasan usia. Ada yang dari kecil sudah terpapar narkoba karena melihat keluarganya atau ada bapak mama yang menggunakan. Apalagi anak-anak remaja seperti kalian yang masih penuh dengan rasa ingin tahu. Jangan sampai itu terjadi kepada kalian ya. Karena narkoba itu benar-benar merusak masa depan. Tidak ada sejarahnya orang yang menggunakan narkoba itu bisa hidup dengan tenang. Kecuali dia sudah melakukan rehab dan bertobat. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa yang paling bisa melindungi anak-anak dari penggunaan narkoba ini adalah keluarga. Keluarga adalah tempat anak tumbuh dan berkembang, tempat anak menjadi dewasa. Jadi di keluarga inilah tempat utama untuk perlindungan anak-anak dari narkoba. Jadi selain untuk perlindungan, orang tuanya juga harus mampu menjadi teladan dengan tidak menggunakan narkoba. Yang ketiga, komunikasi dan kasih sayang adalah kunci keluarga sehat. Kalian kalau
ingin bilang sesuatu sama mama, pasti rasanya takut-takut kan, kalau misalnya hari ini saya dihukum di sekolah, tapi rasanya takut kena marah. Padahal hal itu tidak apa-apa untuk disampaikan kepada orang tua, karena bagaimanapun orang tua adalah orang yang harus sangat-sangat mengetahui anaknya. Begitu juga orang tua tidak seharusnya orang tua ketika anaknya sudah mengakui kesalahan dan sebagainya, lalu digas, lalu dimarahin. Tapi rangkullah anak tersebut, ajak dia untuk mengetahui, untuk menyadari kesalahannya agar suatu hari dia tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi komunikasi antar dalam keluarga itu sangat-sangat penting untuk menjaga anak dari narkoba. Yang terakhir adalah pencegahan narkoba ini bisa kita cegah dengan bersama-sama saling mengingatkan, bersama-sama saling menguatkan agar tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.